Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang seri yang sama, yaitu penilaian tengah semester untuk semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Adik-adik tidak perlu khawatir karena soal ini bisa dipakai untuk tingkat SMP seluruh Indonesia. Baik SMP maupun MTS bisa memakai ini karena soal ini sudah disusun berdasarkan kisi-kisi nasional untuk penilaian tengah semester genap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian tingkat satuannya yaitu SMP kelas 8 semester genap. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan untuk mata pelajaran yang lain selain IPA, silahkan cek di channel kakak. Di situ sudah tersedia, ataupun kalau ibaratnya belum ada, silahkan adik-adik request. Nanti akan saya berikan dan saya buatkan soal sesuai yang adik minta secepat mungkin. Baiklah, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Namun, bagi adik-adik yang belum melakukan subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi dan pembahasan soal selanjutnya. Baik, mari kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah titik-titik. A. Gaya tekan dan massa benda. B. Gaya tekan dan gaya gravitasi. C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Ini bukan. Gaya tekan dan massa benda. Ini bukan. Gaya tekan dan gaya gravitasi. Ini bukan. Kita ingat rumus dari tekanan itu P sama dengan F per A. Gaya per luas bidang permukaan ataupun luas bidang tekan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Silakan adik-adik ditulis kunci jawabannya, atau kalau perlu siapkan buku catatan untuk merangkum materi yang kakak berikan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah titik-titik. A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Ini tidak. Ketika menggunakan teori yang A, maka tekanannya akan semakin kecil. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ini kurang maksimal. C. Meningkatkan gaya tekan, oke, dan memperbesar luas bidang. Tidak. Yang D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ya, jawaban paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, oke. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatis adalah titik-titik. Nah, kita ingat rumus untuk mencari tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan rho GH. Maaf, ini kakak kecilkan dulu, terlalu besar. Oke, P sama dengan rho GH. Warnanya biar beda. Nah, mari kita masukkan angkanya. Rho-nya itu massa jenis ini. Kemudian gravitasinya ini. Dan ketinggiannya itu ini hanya. Kurang jelas, maaf. Sorry. Merah saja. Oke, mari kita masukkan 3 meter kedalamannya. Oke, rho-nya di sini 1000 sama dengan 1000, oke. G-nya gravitasinya ini 10 dikali 10 dikali kedalamannya 3 meter 3. Oke, berapa jumlahnya adik-adik? 1000 dikali 10, 10.000 dikali 3, 30.000. 30.000, jangan lupa satuannya Pascal, atau bisa juga dengan Newton per meter persegi. Oke, apakah ada jawabannya adik-adik? 30.000 PA?
Pascal? Ya, ada. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mohon maaf adik-adik, ini saya percepat ya pembahasannya karena ini nanti akan banyak sekali yang perlu dihitung dan dibahas. Jadi sekiranya sudah paham, maka akan kakak percepat pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh titik-titik. A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa air. Ya, ini jawabannya. Jadi massa jenis seluruh drum beratnya itu, massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa air yang dipindahkan oleh drum tersebut. Oke, jawabannya yang A. Yang B, massa jenis seluruh drum lebih besar. Tidak. Kalau lebih besar otomatis akan tenggelam. Yang C, massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil dari bahan massa jenis air. Ini kurang sesuai. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar. Kalau lebih besar pasti akan tenggelam. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah titik-titik. A. Hidrometer. B. Balon udara. C. Dongkrak mobil. D. Jembatan ponton. Nah, di sini yang tidak memakai teori Archimedes yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Oke ya, beratnya 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik. Nah, ingat di sini sebelum dimasukkan air 50 Newton. Setelah dimasukkan ke dalam air kemudian ditimbang menjadi 45 Newton. Berarti rumusnya adalah berat ketika sebelum dimasukkan dikurangi berat ketika sudah dimasukkan. 50 dikurangi 45 sama dengan 5 Newton. 5 Newton ini merupakan nilai gaya angkat ke atas. Oke, apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Oke, silakan dicatat adik-adik ketika menemukan soal ini di PTS nanti, maka itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah alat mengangkat mobil, ya ini dongkrak ya, memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi. Oke, yang ini. Kemudian penghisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Yang ini. Oke, kemudian mampu mengangkat beban mobil yang mana di sini adalah 20.000 Newton. Rumusnya yaitu kita menggunakan P1 sama dengan P2. P1 F per A di 1 ya sama dengan F per A di 2. Oke, mari kita masukkan angkanya. F1-nya di sini yang ditanyakan ya. Berarti kita tulis lagi F1 sama dengan F2-nya berapa? Ya, ini F2-nya 20.000 Newton. A2-nya 50 per 50. Ini A1-nya tadi 20. Oke, mari kita ini silangkan ya, perkalian silang. Oke, F1 sama dengan, nah, di sini kita coret. Oke, ini kita coret ya. Kemudian 2000 dibagi 5 ini menjadi 400. Ini kita coret. Ini kita coret menjadi 4 di sini. Oke. Berarti di sini ya menjadi 4. F1 sama dengan 400, sisa 400 ya dari ini dikali 20. Nah, 20-nya pindah. 400 dikali 20 ketemu 8.000 Newton. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Nah, ketika menemukan tabel seperti ini, maka alangkah lebih baiknya adik-adik itu baca dulu soalnya supaya lebih mempermudah dan mempercepat dalam pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah titik-titik. Oke, kita lihat
Di sini tinggi 7.000 tekanannya 6, tinggi 5.000 tekanannya 26, tinggi 3.000 tekanannya lebih besar, tinggi 1.000 tekanannya makin besar. Di permukaan laut tekanannya 76, makin besar. Oke ya. Jadi di sini intinya semakin tinggi maka tekanannya akan semakin kecil. Semakin mendekati permukaan laut maka tekanannya akan semakin besar. Oke, kita baca opsinya. A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Ini tidak, kurang sesuai. Semakin rendah tempat maka tekanan udaranya terhambat. Ini juga tidak. C. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar. Tidak ya. Tadi semakin tinggi tempat tekanannya semakin kecil. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Ya, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah titik-titik. A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ya, ini jawabannya. Jadi di dalam sel-sel akar itu ada peristiwa osmosis antar sel yang mana mampu menyebabkan air itu naik ke dalam akar dan mampu disalurkan melalui xilem ke seluruh tubuh tumbuhan dan terutama dibawa ke daun sebagai bahan fotosintesis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum titik-titik. A. Boyle, B. Pascal, C. Newton ataupun D. Archimedes. Nah, dalam pengukuran tensimeter itu menggunakan penerapan hukum Pascal. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini soalnya jawaban untuk soal nomor 11 dan 12. Perhatikan uraian berikut dengan cermat. Oke, kita baca aja dulu soalnya. Mengapa perubahan warna bikarbonat pada tabung B lebih cepat dibanding dengan tabung A? Oke, kita coba amati dulu. Mengapa perubahan warna bikarbonat pada tabung B lebih cepat dibanding tabung A? Oke, ini kenapa lebih cepat dibanding tabung A? Oke. Vira meneliti udara yang keluar masuk dengan menggunakan perangkat praktikum seperti pada gambar di atas. Tabel berikut adalah hasil eksperimen yang membandingkan udara yang dihirup dan udara yang dihembuskan. Ketika seseorang bernafas secara normal dan telah melakukan aktivitas berlari atau melompat-lompat, bikarbonat adalah indikator untuk menguji kandungan karbon dioksida. Oke, ya. Ketika kandungan karbon dioksida rendah, bikarbonat akan berwarna merah hingga merah magenta ataupun merah tua. Sedangkan ketika kandungan T-nya tinggi, maka akan berubah menjadi berwarna kuning. Nah, di sini ditiup, kemudian ini adalah larutan bikarbonat. Oke ya. Kemudian ini pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan. Mengapa perubahan warna bikarbonat pada tabung B lebih cepat dibanding dengan tabung A? Kita baca opsinya. A. Pada tabung A tidak memungkinkan udara pernapasan yang mengandung gas karbon dioksida masuk. Ya, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. B. Ini bukan. Yang C. Pada tabung B, gas karbon dioksida dari atmosfer lebih rendah daripada udara yang dihembuskan. Ini tidak. Yang D ini tidak. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Mengapa perubahan warna bikarbonat pada tabung A dan tabung B lebih cepat setelah seseorang melakukan aktivitas? Nah, tadi kan kita tahu kalau semakin banyak karbon dioksida di dalam yang masuk ke dalam larutan bikarbonat ini, maka akan menyebabkan perubahan warnanya itu semakin cepat. Semakin banyak karbon dioksida, maka akan semakin cepat berwarna kuning. Semakin rendah karbon dioksida akan menjadi warna merah. Oke, nah sedangkan ketika kita beraktivitas dan ataupun habis berlari dan melompat-lompat, itu kita menghasilkan karbon dioksida yang berlebih. Nah,
Oke ya, paham adik-adik? Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya lagi. Mengapa perubahan warna bikarbonat pada tabung A dan tabung B lebih cepat setelah seseorang melakukan aktivitas? Nah, berarti penyebabnya tadi di mana? Di karbon dioksida. Oke, opsinya kita baca. A, karena gas oksigen terhidup lebih banyak. Tidak, kurang tepat. B, karena laju pelepasan karbon dioksida meningkat. Ya, ini masih ada kemungkinan. C, karena adanya perbedaan konsentrasi gas. Ini tidak. D, karena semakin banyaknya bikarbonat. Tidak, bikarbonatnya tidak bertambah ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, karena laju pelepasan karbon dioksida itu meningkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Bagian yang ditunjuk dengan huruf P, Q, R, dan S adalah titik-titik. Oke, P, Q, R, dan S. Oke, P ini adalah trakea. P ini adalah trakea. Kemudian Q ini adalah bronkus. Kemudian percabangan yang lebih lanjut dari bronkus itu adalah bronkiolus di R. Kemudian yang S ini adalah alveolusnya, tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B berarti. P-nya itu trakea, Q-nya itu bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Itu ya cara menghafalnya. Trakea, bronkus, percabangan selanjutnya bronkiolus, dan tempat pertukaran gas itu adalah alveolus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, maaf ini saya kecilkan, terlalu besar. Irfan menggunakan diagram berikut untuk mempelajari struktur paru-paru manusia. Di kelas, guru IPA menunjukkan 4 gambar sebagai berikut dan meminta Irfan untuk memilih salah satu gambar yang paling sesuai ataupun menyerupai dengan diagram paru-paru di atas. Gambar yang paling sesuai adalah titik-titik A, B, C, atau D. Ya, kira-kira yang paling menyerupai bentuk alveolus itu yang mana? A ya, gambar A yang paling menyerupai bentuk dari alveolus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini amati gambar berikut dengan cermat. Nah, ini ada sel-sel tubuh, kemudian ini ada alveolus, gas yang ditandai dengan huruf X. Oke, masuk ke alveolus, kemudian dikeluarkan melalui Y. Huruf X dan Y adalah titik-titik. Ya, X yang masuk ke alveolus itu adalah karbon dioksida, berarti ini. Kemudian yang dikeluarkan dari alveolus kemudian diedarkan ke seluruh tubuh itu adalah gas oksigen. Jadi jawabannya adalah yang D, karbon dioksida dan oksigen. X-nya karbon dioksida, Y-nya itu oksigen. Oke, D jawabannya. Kita lanjut ke soal, ini hilang. Gini, kita lanjut ke soal nomor 16. Gambar berikut merepresentasikan rongga dada secara sederhana. Ini ada perumpamaan gambar paru-paru, kemudian ada diafragma melengkung ke atas. Peristiwa yang terjadi ketika diafragma melengkung ke atas adalah titik-titik. A, otot tulang rusuk berkontraksi. B, udara terhirup masuk ke paru-paru. C, tekanan dalam paru-paru meningkat. D, otot diafragma berkontraksi. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Ketika terjadi melengkung ke atas ataupun tertekan ke atas, maka di situ otomatis tekanan paru-paru akan meningkat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar, pada gambar di atas saat terjadi inspirasi ataupun menghirup pada titik A, B, C, atau D, tekanan udaranya paling rendah. Nah, di sini yang paling rendah yang mana adik-adik? Ketika terjadi inspirasi, tekanan udara yang paling rendah adalah yang C.
Kenapa kok seperti itu, Kak? Iya, karena ketika proses inspirasi ataupun proses menghirup, maka tekanan di dalam paru-paru itu akan mengecil, akan berkurang, sehingga udara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam rongga paru-paru, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gambar berikut menunjukkan perubahan tekanan udara dalam paru-paru selama pernafasan. Tekanan udara di atmosfer adalah 760 mmHg. Nah, ini adalah tekanan udara di atmosfer. Nah, kemudian pada diagram di atas, saat rongga dada mulai mengembang, ditunjukkan dengan huruf. Nah, ketika rongga dada mulai mengembang, maka tekanan udara di dalam rongga dada kita ataupun di dalam paru-paru itu semakin berkurang. Jadi titik mana di mana dari grafik ini yang mana tekanan dalam paru-paru kita itu semakin berkurang, mulai berkurang, ya, yaitu berada di sini ya, adik-adik, R. Berarti apakah ada pilihan jawabannya? Ya, ada, yaitu yang B. Kalau setelah berhenti mengembang berarti itu di S. Kayak gitu ya, adik-adik. Oke, kalau mulai mengecil itu berarti di sini. Kalau mulai membesar lagi yaitu berada di sini. Oke, intinya kalau mulai mengembang itu berada di R. Kembali lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan grafik volume udara yang dapat ditampung paru-paru berikut. Oke. Berdasarkan grafik di atas, bagian X adalah titik-titik yang volumenya titik-titik. Nah, X ini ya. Ini disebut sebagai udara apa? Kapasitas apa? Ya, ini adalah kapasitas vital, kapasitas ketika bernafas dalam keadaan biasa. Kemudian volumenya adalah 1000 ml. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Seseorang menderita penyakit dengan diagnosis dokter sebagai berikut. Terjadi pertumbuhan sel yang tidak wajar di paru-paru. Penderita adalah seorang perokok. Berdasarkan informasi tersebut, penyakit yang diderita oleh orang tersebut adalah titik-titik: A. Kanker paru-paru, B. Asma, C. Bronkitis, ataupun D. Emfisema. Ingat di sini keywordnya adalah terjadi pertumbuhan sel secara yang tidak wajar ataupun ganas. Berarti itu adalah ciri-ciri dari kanker dan terletak di paru-paru. Berarti sudah jelas yaitu adalah kanker paru-paru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Diagram berikut merupakan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, ini ada diagram. Pada peta konsep di atas, fungsi ekskresi ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Ya, kita lihat dulu. Kelebihan protein dalam tubuh dirombak di dalam hati, menjadi senyawa mengandung unsur N, NH3, dan NH2OH. Senyawa tidak mengandung unsur N akan disintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak, dioksidasi menjadi energi, dan karbon dioksida dan air menuju paru-paru dikeluarkan dari tubuh. Oke, nah di sini berarti adalah proses ataupun fungsi dari ekskresi. Paru-paru mengeluarkan uap air dan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Kemudian yang R ini menuju ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Oke, nah ini juga fungsi ekskresi. Jadi R dan T, apakah ada? R dan T, ya ada, yaitu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Fungsi bagian yang bertanda huruf R adalah titik-titik. Ini R ya. Ini fungsinya ya yang ditanyakan. Oke, yaitu apa? A. Mengalirkan urin menuju kandung kemih. Ya, jawabannya adalah yang A. Mengangkut darah ini bukan, mengangkut keseimbangan ini bukan, ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 23. Jika seluruh darah dalam tubuh melewati ginjal dalam 5 menit, berapa kali seluruh darah tersebut melewati ginjal selama 1 jam? Nah, kalau 5 menit ini 1 kali melewati, kalau 1 jam berarti 60
dibagi 5 berarti berapa kali? Ya, 12 kali. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 24. Seseorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui fungsi ginjal dengan perangkat seperti pada gambar. Oke, bagian ginjal dari proses yang terjadi sesuai dengan percobaan di atas adalah, nah, ini proses apa adik-adik kira-kira? Ada saringan, ada air dan pasir, kemudian disaring, kertas saring sehingga menjadi air jernih. Nah, ini adalah proses filtrasi. Nah, yang ditanyakan adalah bagian ginjal mana yang melakukan proses filtrasi. Ya, kita tahu bahwasannya bagian ginjal yang bertugas untuk melakukan proses filtrasi yaitu di badan Malpighi. Kemudian prosesnya adalah proses filtrasi. Oke, jawabannya adalah yang A. Silakan dicatat, jangan sampai tidak, karena ini penting banget. Soal nomor 25. Tabel berikut adalah hasil uji urin 2 orang pasien. Oke, berdasarkan data di atas, pasien yang diduga menderita albuminuria adalah titik-titik. Nah, ciri-ciri pasien yang menderita penyakit albuminuria ataupun adanya batu ginjal yaitu terbentuknya sebuah protein. Nah, di sini kira-kira yang urin yang mengandung protein yang mana? A atau B? Ya, ini aman. Asam aminonya berlebih, ini asam garam anorganiknya. Oke, nah di sini ini. Oke, yang B berarti yaitu pasien B. Oke, baiklah adik-adik, sepertinya pembahasan kita sudah cukup sampai sini terlebih dahulu. Apabila adik-adik ingin melanjutkan pembahasan ini, ingin dilanjutkan, silahkan request di kolom komentar untuk meminta melanjutkan materi ini. Akan kakak bikinkan part kedua, karena takutnya ini nanti kalau dijadikan satu part akan kebanyakan dan kepanjangan sehingga tidak nutut untuk waktu penguploadannya. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen apabila ingin melanjutkan video ini, atau silahkan komentar request materi apapun nanti akan kakak buatkan. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga hasil PTS-nya memuaskan dan banyak soal yang keluar. Amin.